love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Restiawati dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan materi Emotional Intelligence. Yang pertama ada pengertian Emotional Intelligence. A. Arti Emotional Intelligence. Emotional Intelligence adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan. B. Tujuan mempelajari Emotional Intelligence. Kita dapat mengetahui apa yang paling dibutuhkan orang lain. Selain itu, dengan emotional intelligence, kita bisa memiliki keseimbangan di dalam diri yang menjaga diri tetap stabil, membuat keputusan yang baik, berkomunikasi dengan efektif, dan memiliki kepemimpinan yang efektif meskipun di bawah rasa stres. Berikutnya ada manfaat memiliki emotional intelligence. Jadi yang pertama ada di dalam keluarga. Di dalam keluarga ini misalnya ada orang tua yang tidak ingin kita pergi untuk keluar kota. Jadi dibanding kita hanya mengemukakan pendapat kenapa kita mau keluar kota, jadi lebih baik kita memberitahu apa yang dikhawatirkan oleh orang tua dan memberi pendapat yang dapat mengurangi rasa kekhawatirannya. Yang kedua ada dalam menghadapi masalah. Jadi manfaat memiliki emotional intelligence dalam menghadapi masalah ini, contohnya kita cenderung panik ketika menghadapi suatu masalah. Daripada langsung menyelesaikan masalah pada saat kita tidak berpikir jernih, biasanya kalau marah-marah itu kan nggak berpikir jernih. Jadi lebih baik kita duduk tenang, bernapas secara perlahan sebelum menyelesaikan masalah yang terjadi. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengembangan emotional intelligence. Yang pertama ada prinsip keteladanan. Jadi prinsip ini tuh memiliki arti komitmen terhadap keteladanan, segala perkataan, sikap, dan perbuatan yang ditampilkan tidak mengakibatkan emosi buta. Jadi intinya kita mampu mengungkapkan emosi yang dimiliki sehingga kita pun peka terhadap emosi yang dirasakan. Lalu yang kedua ada prinsip komunikasi suportif. Jadi prinsip ini tuh merupakan pola yang memberi arahan pada bentuk komunikasi yang aktif dan kreatif kepada kedua belah pihak untuk menciptakan makna terhadap ide atau gagasan yang disampaikan oleh kedua belah pihak, maka komunikasi yang tercipta lebih dinamis dan komunikatif. Terus yang ketiga ada prinsip komunikasi interaksional. Jadi prinsip ini tuh merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih dengan cara tepat sehingga pesan yang dimaksud dan dipahami. Terus dengan demikian pola komunikasi ini tuh berbentuk hubungan antara dua orang atau lebih dalam pengiriman dan penerimaan. Selanjutnya ada hambatan dan tantangan dalam manajemen atau mengelola emotional intelligence. Yang pertama adalah kurangnya percaya diri ketika seseorang tidak percaya. Ketika seseorang tidak percaya diri, maka dia tidak berani untuk keluar dari zona area yang itu aja. Jadi kalau misalnya dia nggak percaya diri, ya udah dia stuck di situ-situ aja, nggak berani maju kemana-mana. Jadi itu tuh dapat menyebabkan manusia tidak ada kemajuan atau melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru. Yang kedua ada kurangnya motivasi. Nah, hal ini biasanya sering terjadi karena manusia butuh sebuah nasihat atau acuan untuk melakukan hal yang ingin dilakukan. Yang ketiga ada kurangnya dukungan keluarga atau orang terdekat. Jadi kurangnya dukungan keluarga atau orang terdekat ini tuh mengakibatkan seseorang down atau menyerah karena nggak ada dukungan dari siapapun untuk melakukan sebuah perubahan dan untuk melakukan hal baru atau untuk mencoba hal yang baru. Selanjutnya ada contoh implementasi dari emotional intelligence. Yang pertama ada di lingkungan kelas. Jadi mengingat akan pentingnya kecerdasan emosional bagi anak tuh
perlu banget usaha dan kemampuan dari orang-orang di sekitar, contohnya kayak guru, orang tua, teman, dan lain-lain. Jadi tapi kalau dalam lingkungan kelas ini adalah peran pentingnya adalah seorang guru. Jadi seorang guru itu dapat menciptakan kecerdasan emosional yang akan muncul dalam setiap pembelajaran yang dilakukan atau dalam hal yang dapat dilakukan. Nah, jadi ada beberapa cara yang diterapkan oleh guru dalam konsep pembelajaran yang menyisipkan nilai kecerdasan. Yang pertama, mengembangkan empati dan kepedulian. Jadi pengajar mengajarkan siswanya untuk menolong orang, bersedia berbagi dengan temannya, meminjamkan peralatan tulis kepada teman yang tidak membawa. Terus yang kedua, mengajarkan kejujuran dan integritas. Jadi di setiap pelajaran itu diajarkan, mengajar juga menyisipkan nasihat-nasihat tentang nilai positif. Pengajar memberikan kepercayaan kepada siswa untuk melakukan atau memberikan kepercayaan kepada siswa untuk berperilaku jujur dan integritas. Kepada pengajar itu meminta siswa untuk berperilaku positif dalam kegiatan sehari-harinya di sekolah atau di kelas. Selanjutnya ada lingkungan kampus. Jadi lingkungan kampus ini misalnya kita ada rekan-rekan atau teman yang tidak mengerjakan tugas. Jadi bagiannya itu kita tidak dapat menggantikan deadline-nya atau kita tidak dapat membantunya. Karena kita sebagai teman tuh harus memahami emosi apa yang dia rasakan. Mungkin saat itu dia cemas atau karena deadline-nya sudah dekat, jadi pekerjaan atau tugas ini belum selesai. Nah, selanjutnya tuh kita harus menyadari kalau jangan terus panik, karena kalau terus panik tuh percuma juga pekerjaan atau tugasnya tuh nggak akan selesai. Jadi kita harus berusaha menenangkan temannya tersebut atau memberi support supaya dia dapat berpikir jernih dan dapat melanjutkan tugasnya. Selanjutnya ada lingkungan kerja. Jadi lingkungan kerja ini sebaiknya kita tuh nggak membawa masalah pribadi atau masalah yang ada di rumah dalam ke lingkungan kerja, karena hal ini tuh dapat menyebabkan berkurangnya produktivitas dan keprofesionalitas dalam melakukan pekerjaan. Jadi dampaknya itu banyak, kayak salah satunya dapat mendapat teguran dari atasan atau kerjanya tuh terbengkalai dan susah dalam mengatasi masalah. Selanjutnya ada lingkungan masyarakat. Jadi lingkungan masyarakat ini contohnya di masyarakat tuh tidak mudah tersinggung oleh perkataan masyarakat. Jadi siap untuk menerima saran dan kritik dari masyarakat yang ada di sekitar, karena jika kita mudah tersinggung biasanya akan menyebabkan kesulitan. Selanjutnya, implementasi emotional intelligence dalam kehidupan di era digital, revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Jadi salah satu dampak dari revolusi industri 4.0 dan society 5.0 ini adalah dunia yang semakin terkoneksi sehingga tidak ada batas lagi antara sistem yang satu dengan sistem yang lain. Sebagai contoh adalah bocornya data personal society Indonesia. Contohnya smartphone yang secara tidak sadar merekam segala aktivitas pengguna, lalu dihimpun di dalam big data. Hal yang mengerikan lainnya adalah potensi bocornya rahasia negara dan privasi negara. Sehingga dengan adanya ini, pemerintah perlu memperkuat sistem keamanan bangsa Indonesia agar data-data rahasia mengenai negara tidak mudah diretas. Lalu dengan adanya Society 5.0, orang, benda, dan sistem semuanya terhubung di dunia maya, dan hasil optimal yang diperoleh oleh dan dengan menggabungkan teknologi big data yang melebihi kemampuan manusia diberi feedback ke ruang fisik. Proses ini membawa nilai baru bagi industri dan society dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin menjadi mungkin. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.